Hadis yang ke-30 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ini dari sahabat yang bernama An Imran ibni Husain. Imran ibnu Husain. Imran ibnu Husain ini adalah seorang sahabat, ya sahabat Nabi dari suku ya Khuza'ah. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Bareng masuk Islamnya dengan Abu Hurairah. Masuk Islamnya bareng dengan sahabat Abu Hurairah tahun ke-7. Dan Husain ini, Imran bin Husain ini masuk Islam bareng sama bapaknya, kemudian Abu Hurairah. Tahun ke-7 setelah selesai dari perang Khaybar. Ya, selesai dari perang Khaybar. Kita lanjut. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wa syurbil khamri was sariqah." Menurut kalian tentang perbuatan atau tentang perbuatan zina, apa pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Rasul biasa di dalam mengajarkan ilmu itu ada tanya jawab. Ada nanya, ada jawab. Kenapa? Untuk menfokuskan ilmu yang akan disampaikan. Jadi kalau ngajar itu jangan dari awal sampai monoton begitu terus. Bisa tanya, ya, bisa kasih pertanyaan. Walaupun ya nanti yang jawab ya Rasul juga. Ya, karena kadang-kadang kalau nggak ditanya itu kadang-kadang itu orang belajar itu ya ngantuk, ya, atau mungkin jasadnya ada yang ngelihat tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang mikirin kontrakan belum bayar, ada yang mikir apa? Ada yang mikir ini ya utangnya belum dibayar, macam-macam lah. Nah, sehingga ketika belajar itu Rasul seringkali nanya. Ini metode di dalam mengajar. Ya, bukan cuman sekedar kejar target, kejar tayang, selesai kurikulum, selesai ya kurikulum harus selesai, enggak. Tetapi bagaimana agar para murid, agar jamaah yang mendengarkan ilmu itu masuk ilmu, mendapatkan manfaat. Nah, Rasul bertanya, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah?" Apa pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Qulna, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang perbuatan itu. Ini kalau memang ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul masih hidup. Ya. Ketika jenengan ditanya, "Bu, hukumnya ini apa ya?" Jenengan enggak tahu. Maka jenengan jawab aja, Allahu a'lam, saya enggak tahu. Enggak apa-apa. Ya. Enggak harus Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul sudah meninggal. Ya. Rasul sudah meninggal. Dan biasanya penggunaan Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam itu biasanya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Ya. Berkaitan dengan agama. Kenapa ini? Ya tentang urusan ilmu agama. Ya kalau jenengan cuman ditanya ya sama suami misalnya, "Bu, itu garamnya masih ada enggak, Bu?" Allahu a'lam. Ya tinggal dilihat aja. Ya tinggal dilihat, oh ya masih ada. Enggak dikit-dikit Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya, bilang aja enggak mau apa? Enggak mau berdiri kemudian lihat. Nah, kita lanjut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hunnal fawahish. Perbuatan dari 3 tadi zina, kemudian juga minum khamr, dan yang ketiga mencuri adalah fawahish. Perbuatan yang menjijikan. Perbuatan-perbuatan yang menjijikan. Fawahish itu menjijikan.
Kemudian Rasul mengabarkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan dosa yang paling besar? Maka para sahabat pun menjawab, iya, asyirku billahi wa uququl walidain. Kemudian Rasul menjawab, perbuatan dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kita sebutkan, zalim kepada Allah yang paling besar, perbuatan syirik. Wa uququl walidain, dan engkau atau perbuatan dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fahtafaza. Ketika Rasul mengucapkan uququl walidain, asyirku billah wa uququl walidain, Rasul lagi begini, muttaqian itu duduk sambil menyandar begini. Ya. Setelah berbicara uququl walidain atau syirku billah wa uququl walidain fahtafaza, Rasul begini. Ya. Wazur, dan sumpah palsu. Jadi Rasul ketika menjawab yang pertama dan yang kedua, Rasul sambil nyantai. Itulah nyandar begini. Ya, sambil bersandar. Ketika mengucapkan wazur, yaitu sumpah palsu, Rasul berdiri. Enggak nyandar, tegak. Ya. Itu biar menunjukkan ini bukan dosa remeh, maknanya begitu. Ini bukan dosa kecil. Ya, bukan dosa ringan, tapi dosa apa? Dosa besar sampai Rasul mengubah posisi ketika duduk. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul bertanya tentang perbuatan zina, kemudian minum khamr, dan juga sariqah, yaitu mencuri. Rasul mengabarkan bahwa perbuatan ini adalah fawahish. Apa itu fawahish? Perbuatan fawahish ini adalah menjijikan. Ya, perbuatan yang menjijikan. Sekarang menjijikan untuk siapa? Menjijikan untuk siapa? Nah, ada yang bisa jawab? Ini pertanyaan, gitu kan? Biar fokus lagi. Perbuatan zina, minum khamr, dan juga mencuri, ini adalah perbuatan menjijikan. Nah, menjijikan menurut siapa? Menjijikan orang yang Orang yang masih normal. Orang yang masih normal. Kenapa masih normal? Bagi orang yang kurang normal, itu biasa, gitu maknanya. Bagi pelakunya itu biasa. Sehingga fawahish ini, perbuatan menjijikan itu adalah bagi orang yang masih punya akal sehat. Bagi orang yang masih punya akal sehat, punya naluri yang baik, dan punya dia masih normal. Sedangkan bagi orang yang kurang normal atau enggak normal, bisa aja sekalian, maka perbuatan yang menjijikan tadi itu bagi dia biasa. Kenapa? Sudah enggak normal. Ya, sudah enggak normal. Kenapa demikian? Sesuatu yang menjijikan akan berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Kapan? Ketika sering ada promosi. Saya ulangi, suatu perbuatan yang menjijikan akan berubah menjadi terbiasa atau biasa ketika di sana ada promosi-promosi, ya, ada promosi-promosi atau di sana yang sering didakwahkan itu menjadi menjadi perbuatan yang harusnya itu menjijikan, bagi orang yang kurang normal akhirnya perbuatan itu jadi biasa. Ya. Iya. Ya, kenapa? Karena ada tadi promosi lewat macam-macam, lewat tontonan televisi, ya, macam-macam. Contohlah misalnya,
30 tahun lalu, ya 30 tahun yang lalu, ya orang atau di masyarakat kita itu kalau perempuan keluar rumah 30 tahun yang lalu, kalau perempuan keluar rumah dengan pakaian mini misalnya, dengan celana pendek, ya, atau dengan pakaian yang ketat, itu ketika 30 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, kira-kira ketika itu orang ketika itu mengatakan perempuan ini gimana? Ya. Malu, aib. Keluar rumah dengan pakaian yang minim atau dengan pakaian yang ketat 30 tahun yang lalu, perempuan ketika keluar rumah pakaian seperti itu malu, betul? Kenapa aib? Sekarang saya tanya, hari ini malu? Enggak malu, bangga malah kok, betul? Bangga. Kenapa? Yang harusnya dia malu, harusnya itu adalah aib, sekarang bangga karena banyak promosi. Promosinya dari mana? Macam-macam, dari yang tontonan televisi. Karena yang ditonton banyakkan begitu. Sehingga yang harusnya itu perbuatan menjijikan atau perbuatan yang gak baik, aib, jadi biasa. Kenapa? Tontonannya begitu. Yang ditampakkan aurat. Belum lagi tontonan yang ada di HP yang ditonton begitu. Promosinya banyak. Belum gambar-gambar yang dijual. Belum lagi film-film yang dipertontonkan. Belum internetnya, belum media cetak, media elektroniknya yang dukung, belum juga memang digelontorkan harta atau dana yang besar untuk merusak. Ini diantara contoh. Ya, contoh. Ya. Lewat podcast, iklan-iklan atau olahraga, ya. Macam-macam. Ya, atas nama HAM. Atas nama apa? HAM. Ya. Padahal dulu seperti itu dianggap aib. Ya. LGBT, tahu LGBT? Apa LGBT? L-nya lesbi, kemudian G-nya apa? Gay, B-nya bisex, kemudian apa? T-nya transgender. Dulu itu kan aneh, aib. Masa ada orang laki-laki sama laki-laki nikah? Atau hubungan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, hubungan sejenis, aib dulu. Hari ini sudah mulai digencarkan. Dan na'udzubillah ketika ini sampai diloloskan, bahaya. Ini aib. Tapi seakan-akan hari ini kayak biasa. Ya. Bahkan sudah sampai mau sampai ke tingkat yang lebih tinggi agar dilegalkan. Ya. Nanti jenengan lama-lama dapat apa? Kalau itu dilegalkan, jenengan dapat undangan pernikahan yang biasanya hadirilah pernikahan, mengharap ridhonya pernikahan antara Budi dan Susi. Besok enggak, antara pernikahan Budi dan Joni. Kan ngeri ya mah. Ya, mengharap ridhonya pernikahan antara Susi dan Wati. Bahaya ini. Kenapa seperti itu? Karena seringkali banyak promosi yang keluar. Ya. Sehingga yang perbuatan aslinya itu menjijikan akan berubah biasa. Karena sudah dijadikan seakan-akan itu sudah dijadikan kayak biasa. Ya. Nah. Dan ini adalah bentuk usaha-usaha untuk menghancurkan masyarakat. Bentuk usaha-usaha untuk menghancurkan masyarakat. Ya, macam-macam caranya. Ya. Sebagaimana halnya dengan zina. Ya. Sampai namanya bukan zina, pelakunya pekerja seks komersial. Bilang aja pelacur kok susah amat, ada pekerja barang. Ya. Itulah kata-kata itu biar seakan-akan kayak biasa, ingin membolehkan, ingin melegalkan.
ya, kemudian mencuri dengan dengan kata-kata lain atau mengambil harta orang dengan ngatan korupsi. Bilang aja maling, begitu aja susah amat. Ya. Itulah seringkali demikian, seakan-akan kalau korupsi ini boleh, kalau maling nggak boleh. Apa bedanya? Sama-sama Sama-sama nyuri. Kenapa menjadi biasa yang harusnya itu perbuatan yang fawahish, yaitu perbuatan yang menjijikan, karena sudah banyak orang yang terjatuh di situ dan sudah banyak iklan promosi contoh-contoh. Minum khamr juga sama demikian. Oh, ini bukan khamr. Mana tulisan khamrnya? Ya, lihat ini bukan khamr, bukan, lihat mereknya. Ya. Mereknya anak muda, lihat. Mereknya apa? Anak muda. Mereknya bulan tuh. Mana tulisan khamr? Kalau khamr iya, ini model-model begini. Akhirnya menjadikan menjadikan sesuatu yang tadi menjijikan berubah jadi biasa. Makanya Rasul mengatakan ketika bertanya kepada para sahabatnya, apa menurut kalian perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Rasul mengatakan itu perbuatan yang menjijikan. Tetapi untuk siapa? Untuk orang yang kurang normal. Bagi orang yang normal itu menjijikan. Itu menjijikan. Jenengan lagi makan bakso, misal. Jenengan lagi makan apa? Bakso. Lagi enak-enak makan bakso sudah mau habis. Ternyata terakhir di mangkoknya itu ada buntut ekor tikus, buntut tikus. Kira-kira gimana? Ya. Apa tenang aja? Tabah aja lah. Masa tabah? Wong itu buntut tikus kok. Ini kan misal. Kira-kira gimana? Maka kalau kayak orang yang normal muntah, betul. Orang yang normal akan muntah. Ya. Atau sudah mau habis ternyata di situ tinggal sisa nggak kelihatan kepala tikus. Bayangkan ya. Ini misal. Maka kalau lagi makan enak-enak bakso ternyata itu ketinggalan buntutnya sama kepalanya. Orang yang normal muntah. Tapi lihat kenapa ada di daerah-daerah lain, ya, ada di daerah-daerah lain itu makanan tikus itu sebagai sajian favorit. Daging tikus plus semuanya itu sebagai makanan sajian favorit dan harganya juga lebih mahal dan rela antri beli. Kenapa? Kurang normal. Kurang normal. Kalau orang normal tuh itu tadi. Ya, muntah. Kayak tadi orang yang berzina, kalau orang normal enggak menjijikan. Ya. Kenapa? Karena perbuatan zina itu akan merusak. Bahkan Allah langsung katakan dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Kalau deketin aja dilarang, apalagi sampai berzina. Ya, apalagi sampai berzina. Yang lebih parah lagi berzina dengan mahramnya. Dengan saudaranya, anak sama orang tua, saudara sama kakaknya sama adiknya. Ya. Atau berzina dengan teman sekerjaan, sekantor, ya. Atau dengan tetangga, ya. Atau dengan orang yang enggak dikenal sekalipun. Allah menyebutkan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ada jalan-jalannya, orang enggak mungkin langsung zina, tapi ada jalan-jalan yang akan mengarahkan kepada zina. Apa jalannya? Macam-macam, pacaran. Ini kan jalan, orang nggak mungkin langsung ketemu di jalan langsung zina, nggak ada. Kalau ayam yang mungkin, ya karena nggak punya malu, walaupun punya kemaluan, ya. Kalau manusia nggak ada jalannya, mulai chattingan, kenalan dulu, kemudian setelah kenalan mulailah ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol mulai tambah dekat. Mulai boncengan, mulai pegangan, mulai mojok, besok ke hotel. Ya.
itu jalan. Makanya Allah melarang. Ya, makanya Allah melarang. Dan ini perbuatan yang menjijikkan. Kenapa? Karena akan merusak kehormatan. Akan merusak kehormatan. Belum lagi nasab. Nah, nanti kalau punya anak, ya gimana punya anak? Ya, belum punya suami kok sudah hamil. Ya, oh ini anak ini saya nggak punya suami tapi hamil, ini kayak Siti Maryam. Siti Maryam dari mana? Ya, ya kalau yang tabrakannya mobil, yang penyoknya ke dalam. Ya, tetapi kalau tabrakan zina, penyoknya ke depan. Hamil maksudnya. Ya, maka ini harus kita jaga diri kita, keluarga. Jangan malah bangga. Kadang-kadang ada orang tua, anaknya punya pacar, bangga. Diboncengin sana pulang malam, naudzubillah. Lihat anak saya sudah laku. Menjualan udah laku. Ya. Jangan, ini perbuatannya yang menjijikan. Ya. Apalagi sampai ya, ribut nanti karena selingkuh, ribut keluarganya, ribut rumah tangganya, hancur rumah tangganya. Udah gitu sudah punya cucu lagi repot, mau cerai ya udah nikah lama repot. Ya, malu sama anak-anaknya, malu dengan cucunya. Tapi sudah terjadi, ya. Akhirnya hidupnya hancur. Itu di dunia, belum di akhirat. Belum di akhirat. Ya, maka jauhi perbuatan Perbuatan menjijikan, minum khamr. Betapa banyak perbuatan kriminal itu karena khamr. Karena akalnya sudah enggak dipakai lagi, akal sehatnya sudah hilang. Sampai membunuh, berani merampok, sampai menghilangkan nyawa. Dari mana? Dari khamr. Perbuatan yang menjijikan. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan dalam hadisnya, ya, setelah mengatakan hunnal fawahish, itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikan. Wa fihinnal uqubah, dan dari 3 perbuatan itu ada hukuman. Ada hukuman yang di dunia. Apa hukumannya orang yang zina di dunia? Kalau dia sudah menikah, sudah punya pasangan, dirajam. Dirajam. Dirajam itu gimana Ustadz? Dirajam itu seorang yang sudah punya pasangan, sudah punya istri atau punya suami, berzina, selingkuh, ya, atau berzina, itu hukumannya rajam. Rajam itu dikubur sampai seleher. Kubur seleher, lehernya nggak dikubur. Ya, sampai kemudian dilemparin batu sampai mati. Itu rajam namanya. Tapi ngelemparinya batu nggak kecil-kecil segini, nggak kayak melempar jumroh begitu, nggak mati-mati. Tapi gedean juga jangan, gede, digotong 5 orang, belek meninggal langsung, nggak gitu. Segini. Sebagaimana dia telah berzina, telah merasakan nikmat dari berzina, maka dia akan merasakan bagaimana dirajam sampai seluruh badannya dia merasakan sakit sampai mati. Itu. Terus bagi orang yang nggak punya pasangan, dicambuk. Dicambuk 100 kali. Ya kalau masih hidup. Ya. Kemudian dibuang, ya, di tempat diasingkan. Ya, itu hukuman di dunia. Ya. Begitu juga minum khamr. Ada hukuman, Rasul mengatakan wa fihinnal uqubah, dan di dalam perbuatan itu ada hukuman yang ya ditegakkan di dunia. Apa? Kalau khamr, minum khamr, ada hukumannya cambuk. Ya, jangan dikira cuman khamr, iya, tapi pengaruhnya. Jangan dilihat minum khamrnya, pengaruhnya. Termasuk minum dan juga pengaruhnya. Makanya ada kisah. Ya, ada kisah. Ketika seseorang dikasih pilihan, ya, antara berzina dengan minum khamr. Dia mikir kalau berzina lebih besar nih dosanya. Ya ini semuanya dosa semuanya. Kemudian orang ini memilih minum khamr. Ketika minum khamr akalnya sudah enggak normal lagi. Akhirnya dia berzina. Sudah berzina dibunuh. Ya.
Begitu. Dari mana? Dimulai dari minum khamar. Setelah minum khamar, berzina, kemudian dia membunuh. Ya. Maka pengaruh yang didapati dari minum khamar itu pengaruhnya ya sangat sangat besar, sehingga ya disebutkan di dunia pun hukumannya ada. Kemudian mencuri juga sama, wa fihinnal uqubah, dan itu ada hukumannya. Mencuri sama, dia dipotong tangan. Tapi enggak setiap mencuri orang dipotong tangannya, ada aturannya. Ya, ada batas minimal, itu dia terkena had, hukuman potong tangan bagi pencuri, bagi pelaku, ya, para orang-orang yang mengambil harta manusia, ada ukurannya. Jadi enggak cuman nyuri sendal jepit di masjid terus tangannya dipotong, enggak. Yang cuman dicuri sendal jepit selen lagi, tangannya hilang, enggak, ya. Jadi ada aturannya, ya, ada aturan, ya, kapan dia ditegakkan itu ada. Kemudian yang menegakkan potong tangan siapa? Bukan saya, bukan jenengan, ya, orang yang punya wewenang, ya, atau yang mewakili. Jadi enggak boleh jenengan rame-rame motong orang tangannya, enggak, itu ada aturannya, ya, itu ada aturan khusus bagi mereka. Kemudian Rasul melanjutkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar. Dosa itu, dosa besar banyak, ada dosa yang paling besar. Apa itu? Asyirku billah. Ini sudah kita sebut tadi di hadis yang ke-29. Ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, tapi beribadahnya bukan untuk Allah, tetapi untuk yang lainnya. Beribadahnya kepada manusia yang sudah mati, beribadahnya kepada hewan, beribadahnya dia persembahkan untuk ya orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati, atau jin, atau malaikat, atau nabi sekalipun. Ya, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya, dan durhaka kepada orang tua, sehingga ya mentauhidkan Allah adalah pahala yang paling besar, dan juga di dalam berbakti kepada orang tua adalah pahala yang paling besar. Sebagaimana durhaka menjadi sebab dosa yang paling besar, maka berbakti kepada kedua orang tua sebab mendapatkan pahala yang paling besar. Wa kana muttaqian fakhtafaza. Kemudian Rasul pun ketika mengatakan demikian, yang tadinya bersandar kemudian tegak, wazur, kemudian sumpah palsu. Kemudian sumpah palsu. Ya, ini termasuk dosa yang paling besar. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai dari bab yang ke-15. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu masuk ya di bab yang ke-16, yaitu hadis yang ke-31 di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.